Konoha pun ada nasi lemak versi dia, tapi ada orang cakap tak ada sambal. Orang kan banyak yang bilang, katanya bahasa Indonesia sama bahasa Melayu itu kurang lebih sama. Ada yang kecil, ada yang besar. Durian, duri kita. Dari segi makanannya, bahasanya, Indonesia dan Malaysia sering dikaitkan punya kesamaan. Akan tetapi sama tapi berbeda. Itu menurut pendapat saya, sahabat-sahabatku semua. Nah, di edisi kali ini, Bang Toha akan mereaksi sebuah video culture shock orang Indonesia ketika sampai di Malaysia melancong dan juga sesudah tinggal di Malaysia. Kira-kira apa yang dirasakan orang Indonesia di Malaysia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Masih berjumpa lagi di channelnya Bang Toha Mersing, channel yang akan membahas tentang keunikan, keberagaman makanan yang ada di Malaysia, kemudian yang sering disamakan makanan Malaysia kurang lebih sama seperti di Indonesia. Dan di antara salah satunya yang sering menjadi bahan perbincangan di media sosial yaitu nasi uduk versus nasi lemak. Sering orang bilang katanya nasi uduk ini mirip nasi lemak, akan tetapi berbeda sahabat-sahabatku semua dari segi harga maupun lauk-lauknya. Kemudian ada juga nasi lemak yang harganya sering dikatakan harga kayangan. Nah, kira-kira kenapa sih kok bisa nasi lemak tersebut sering dikatakan harga kayangan? Tapi sahabat-sahabatku semua, jangan terlalu istilahnya kok semahal itu ya harga nasi lemak sampai ratusan ringgit. Itu semua tergantung apa yang ada di isi di dalam nasi lemak tersebut. Oke sahabat-sahabatku semua, langsung saja Bang Toha akan mereaksi sebuah video nasi uduk ternyata juga ada di Malaysia. Wah, ini saingan berat ini, nasi uduk versus nasi lemak. Kira-kira ketika orang Malaysia makan nasi uduk, pendapatnya seperti apa? Enak atau tidak? Langsung kita reaction videonya bersama-sama. Hi guys, hari ini I nak tunjuk korang what's inside our nasi uduk. Nasi uduk? First, bila korang tengok nampak macam nasi lemak kan? Tapi sebenarnya dia nasi lemak juga, versi Indonesia. Okey, I akan tunjuk satu persatu lah apa benda dalam nasi uduk ni. Coba Kak. First, kita ada isinya apa? Dan ada telur. And then ada kacang dengan ikan bilis. Lepas tu macam biasalah ada sambal. And then special ni dia letak bihun goreng kat sini. Lepas tu sayur dia bagi kacang hugis. And then last kali I punya favourite ni. Ni adalah tempe orek dia orang kata. Okay. So ni adalah nasi uduk dan apa dalam nasi uduk Indonesia. So guys, kalau nak try nasi uduk ni, datanglah warteg. Oh, ada warteg juga di Malaysia. Oh, baru tahu Indonesia pun ada nasi lemak rupanya. Tapi bukan panggil nasi lemak, nama dia nasi uduk. Tapi asal-usul nasi lemak ni dari negara mana ya? Ada siapa tahu ke? Inilah rupa nasi uduk tu. Lengkap sambal semua dengan sayur bagai diletak dalam satu pinggan. Pertama kali cuba dah mula jatuh hati. Tapi janganlah korang cakap dia pun nak claim nasi lemak dia punyalah. Korang tengoklah rupa dan nama pun lain. Mula-mula girlfriend aku order bebek, ingatkan apalah tadi? Rupanya bebek tu itik. Crispy di luar dan lembut isi dia. Betul-betul bebek tersedap pernah aku makan. Kau tak suka bebek? Kau janganlah risau, ada juga ayam Madura dekat sini. Ni pula ayam pop. Jarang nampak kan? Kat sini aku perasan sambal-sambal dia semua sedap. Tu sebab agaknya ramai betul orang kat kedai ni. Agak mencabar sebenarnya nak dapat tempat duduk, tapi kau kena sabar. Ni yang paling lambat sampai, tapi paling aku suka. Pair pula dengan lontong dia. Sate daging dan ayam dia pun sangatlah lembut. Mana yang nak rasa original food dari Indonesia inilah tempat dia. Nama restoran Warteg. Lokasi di arah Damansara. Konoha pun ada nasi lemak versi dia. Tapi ada orang cakap tak ada sambal. Konoha ada nasi, tapi aku Konoha ada nasi lemak sambal tu. Mana satu yang betul ni? Aku pun pening. Tapi orang cakap nasi uduk lebih sedap dari nasi lemak ya. Inilah rupanya nasi uduk tu. Bukan nasi duduk ya. Adalah bihun dan sebagainya. Ni rupa full dia. Dari segi nasi dia tak sama pun dengan nasi lemak sangat. Aku pun tak sure kenapa nak cakap ni nasi lemak versi Indonesia. Dia ada identiti dia tersendiri dan rasa dia yang sangat unik. Apapun mana yang nak try original food dari Indonesia, kat sinilah tempat dia. Nama restoran Warteg. Oke, saya akan memberikan pendapat saya. Nasi uduk ternyata juga dijual di Malaysia. Dan saya juga agak sedikit melihat keanehan
ketika nasi uduk berada di Malaysia, tiba-tiba kenapa ada sambalnya, ada bilisnya, ada kacangnya, kemudian ditambahi bihun goreng, buncis goreng, tempe orek. Kalau di tempat saya nasi uduk itu tidak ada sambalnya, sahabat-sahabatku semua. Mungkin ya, ini pendapat saya, karena nasi uduk berada di Malaysia sehingga menyesuaikan lidah orang tempatan tersebut ya. Yang pasti sahabat-sahabatku semua, tidak ada yang bilang nasi uduk lebih sedap daripada nasi lemak. Nggak ada yang bilang seperti itu loh bang. Abangnya yang bilang seperti itu mungkin. Semua itu tergantung lidahnya masing-masing ya. Makanan sedap atau tidak itu istilahnya seperti mencintai seseorang. Begitu ya. Jadi kalau kita sedang menikmati sebuah makanan, antara makanan itu sedap atau tidak, sama halnya kita mencintai seseorang. Boleh jadi ketika orang jatuh cinta, memandang seseorang wanita tersebut sangat cantik. Akan tetapi, kalau kita tidak jatuh cinta, biasa-biasa saja. Itu menurut pendapat saya. Dan nasi lemak yang ada di Malaysia, memang versinya itu versi Sultan juga ada. Kenapa saya bilang versi Sultan juga ada? Karena nasi lemak yang ada di Malaysia, lauknya bukan hanya sekedar telur, sambal bilis, bukan itu saja. Tetapi ada juga yang dipadukan, dikreasikan dengan lauk-lauk yang jujur membuat saya terkejut, seperti seafood, seperti lamseng. Semuanya itu ada di Malaysia. Oke, sahabat-sahabatku semua, langsung kita reaction video selanjutnya. Culture shock orang Indonesia ketika berada di Malaysia, dari segi bahasa, kemudian makanan yang disukai itu apa saja. Daripada penasaran, langsung kita reaction videonya bersama-sama. Sekali lagi, sahabat-sahabatku semua, video ini hanya sekedar hiburan dan informasi buat sahabatku semua. Ternyata bukan hanya tentang makanan di Malaysia yang enak-enak ya, tetapi orang Indonesia pun juga dibuat jatuh cinta dengan durian daripada Malaysia. Memang durian daripada Malaysia ini rasanya berbeda dengan durian-durian lainnya. Maka tak heran kalau durian Malaysia ini sering mendapat sambutan hangat berbagai kalangan pelancong yang datang ke Malaysia, maupun durian tersebut dijual di suatu negara tetangga seperti Indonesia. Oke sahabat-sahabatku semua, langsung kita reaction video selanjutnya. Kan banyak yang bilang katanya bahasa Indonesia sama bahasa Melayu itu kurang lebih sama. Tapi kalau udah lama menetap di satu negaranya kayak gue tadi di Malaysia, pasti akan kerasa perbedaannya, terutama bahasa slang atau bahasa sehari-hari. Perbedaannya kalau di bahasa Indonesia itu kan kita baca semua huruf mati yang ada di satu kalimat. Nah, tapi kalau di bahasa Melayu itu kadang huruf matinya hilang atau melebur. Contohnya kalimatnya gini, jangan cakap macam tuh, tapi macam ni tau. Instead of baca jelas kayak tadi, kalau orang Indonesia ngomong, orang Malaysia akan cakap macam ni, jangan cakap macam tu, tapi macam ni au. Jadi ada beberapa huruf mati itu yang hilang gitu di tengah-tengahnya. Buat yang baru pindah pasti akan, hah? Apa? You cakap apa? Boleh tak ulang? Karena gue kayak gitu. What I'm trying to say is actually belajar bahasa apapun itu put an effort, whatever the language it is. Dan gue ngomong Melayu di sini bukan untuk acah-acah nak berlagak ke. Actually karena saya yang pindah ke sini, then saya nak respect my friends, mantap, colleagues. Untuk dia orang tak payah fikir bahasa Indonesia, cakap bahasa Melayu je. Kat komen TikTok banyak je yang cakap, payahlah try hard, cakap je bahasa Indonesia. Actually not as simple as that. Dan alhamdulillahnya teman-teman gue nggak ada sih yang ngomong kayak gitu ya, itu netizen doang yang ngomong kayak gitu. So let's respect each other lah. Kalau ada orang yang masih belajar, jangan diejek, jangan diolok-olok, dan malah enggan buat belajar bahasa baru gitu. Oke, jadi respect each other. Nah, itulah culture shock mbaknya dari Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Malaysia. Beliau menjelaskan bahwa bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia tidak sepenuhnya sama. Kemudian mbaknya mengatakan katanya ada huruf yang dihilangi. Itu sebenarnya bukan huruf dihilangi mbak, itu karena logat. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan mbaknya juga baru belajar bahasa Melayu, dan tolong ketika mbaknya sedang belajar bahasa Melayu jangan sampai diejek, kira-kira seperti itu ya. Karena di suatu tempat kita juga harus belajar dengan bahasa yang kita tempati
Kira-kira seperti itu. Oke, langsung kita lanjut di video berikutnya. Kira-kira culture shock apa yang dirasakan orang Indonesia sesampainya di Malaysia? Challenge ngabisin 70 ringgit di Alor Street Food. Yang pertama, 70 karena ringgit ini menarik banget atau 200.000 rupiah. dicelupin ke coklat, jadi aku beli ini. Untuk harganya 13 ringgit. Pas dimakan buahnya tuh fresh banget, ada stroberi, anggur, jeruk dan lainnya. Selain dicelupin ke coklat, di sini juga ada menu yang dicelupin ke gula gitu, tapi kayaknya manis banget deh. Selanjutnya, karena udah nyobainnya manis-manis, sekarang yang asin-asin. Kali ini aku mau nyobain grill dumpling dan ini halal ya guys, karena aku udah nanya. Aku beli yang 6 pieces dan harganya 10 ringgit. Dimakan pas hangat-hangat tuh enak banget. Dan ini isinya kayak seafood gitu. Selanjutnya aku mau nyobain putu piring khas Malaysia. Untuk bentuknya itu beda sama putu yang ada di Indonesia. Tapi untuk rasanya kurang lebih sama, cuma ini tuh lebih banyak kelapanya gitu. Untuk harganya 3 pieces itu 5 ringgit. Selanjutnya aku mau nyobain ini tuh lumayan rame banget dan aku penasaran rasanya kayak gimana. Untuk harganya sendiri per porsi 15 ringgit. Pas aku coba itu rasanya enak banget, apalagi dimakan pas anget-anget. Padahal aku bukan pecinta seafood, tapi aku suka banget sama yang ini. Selanjutnya aku mau nyobain marshmallow es krim. Jadi sebelum disantap ini tuh dibakar dulu marshmallow dan di dalamnya tuh ada es krimnya gitu. Untuk harganya 15 ringgit dan ini aku milih rasa yang vanilla. Ini terlalu manis sih buat mulut aku. Yang terakhir karena aku pengen yang segar-segar, jadi aku beli jus buah. Untuk harganya 12 ringgit dan ini aku milih yang watermelon. Pas dicobain ini tuh seger banget karena original dari buah dan tanpa tambahan gula. Makan makanan Malaysia favoritku tentunya ya nasi lemak. Tapi ini pertama kali lihat nasi lemak warna biru. Please bagi tahu aku ini pakai apa kok bisa warna biru. Kok nasi lemaknya warna biru? Ke KLI Mall dan ada satu Malaysian restoran yang menarik namanya Malayan Cookhouse. Dekat sini ada Malaysian food dan western food juga. So kita order bermacam-macam menu dari local food dan juga western food. Ini yang paling Sofi suka ada nasi lemak. Nasi lemak ini sedap sangat, warna biru, ada dagingnya, ada ikan bilis dan juga sayur-sayur yang segar. Kita juga order nasi goreng hitam macam nih yang kombinasi baru ya, squid ink, tapi sotongnya juga atau cumi. Dekat Indonesia kita sebutnya cumi. Rasanya mantap, rempahnya berasa dan sotongnya lembut. Next kita juga order nachos. Salah satu hal yang unik dari nachos ini adalah nachosnya dicampur dengan nachos. Apa itu makanan nachos? Strong masih boleh diterima dengan lidah kita. Menu western foodnya kita juga order salmon wellington. Isiannya salmon dengan creamy spinach. Tekstur pastry-nya flaky dan tidak keras. Boleh try dengan creamy sauce-nya. Kalau nak daging, korang juga boleh order Sunday roast, ada puff dan sayur-sayuran juga. Untuk dessert kita memang kalau jenis makanan di Malaysia itu banyak banget. Dimakan dengan creamy santan. Creamy banget, Mbak. Untuk air kita juga order minuman dari Malaysia yaitu teh tarik dan kopi cendol. Semua makanan dan minuman betul-betul sedap. Wow, teh tarik kopi cendol. So, sila berkunjung ke Malayan Cookhouse di KLI Mall. Ini duri hitam. Jadi Kak, cara belah durian yang enak tuh kita harus perhatiin serat jalur. Oke Mas. Ini cara belah durian yang enak. Ini sepertinya semua kamar ada. Duri hitam. Karena yang kosong tuh hatiku. Masuk. Masnya bisa-bisa aja. Yang kosong hatinya katanya. Langsung durian terkecil. Langsung dibelah duriannya. Dulu Cak. Dipukul-pukul. Digebuk-gebuk. Biar nanti duriannya kalau dibelah maklung gitu ya. Kecil imut. Apakah isinya wow? Coba. Wow. Warnanya oke banget. Warnanya oke banget. Tuh, kita buka kamar yang lain. Meskipun kecil, kalau duri hitam daripada Malaysia. Wow. Kualitas tidak bisa dibohongi. Mantap banget. Mantap banget, coba Cak. Tuh. Nanti warnanya kalian bisa lihat ya, cakep banget ini. Secakep wajah mbaknya. Cakep. Nih, bukan masnya ya. Kamar yang terakhir. Kita buka pelan-pelan. Cantik secantik wajah mbaknya, duriannya. Tuh kan. Kucing tidur. Kalau di Malaysia bilangnya seperti itu. Oh, enggak kucing tidur sih ini. Terlalu besar ya kan? Kasih lihat. Kalian bisa lihat ya. Ini warnanya cakep, terus ini juga kayaknya bijinya kecil atau enggak nih? Kalau biji sih biasanya random Ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Durian, duri hitam.
Dari makanannya hingga duriannya, Masya Allah, membuat orang Indonesia begitu jatuh cinta dengan durian Malaysia, makanan yang ada di Malaysia. Bahkan kalau saya lihat makanannya itu begitu sangat lezat dan Masya Allah beraneka jenis ya. Wow, tentunya membuat saya pun juga teringin nak coba untuk mencicipinya. Tapi entah kapan, doakan saja mudah-mudahan ada kesempatan dan bisa mencicipi makanan masakan-masakan Melayu yang begitu sangat banyak banget sahabatku semua. Nah, di media sosial itu juga ada yang viral, nasi lemak dengan harga kayangan. Kenapa kok bisa nasi lemak ini dengan harga kayangan? Harga beratus-ratus ringgit atau kalau dirupiahkan sampai berjuta-juta. Mungkin bukan saya saja yang penasaran, semalam sudah saya reaction, tetapi saya mencari informasinya yang sebenarnya. Sebab apa nasi lemak tersebut harganya ratusan ringgit. Oke, sahabat-sahabat semua, langsung kita reaction videonya supaya kita juga bisa benar-benar mendapatkan informasi sejelasnya. Kalau ada uang, ada rezeki banyak, ya silahkan datang langsung ke kedainya untuk mencicipi sekali seumur hidup. Mungkin lauknya yang berbeda daripada yang lain. Oke, langsung kita reaction video bersama-sama. Kita reaction videonya bersama-sama. Maksudnya seperti itu sahabatku semua. Waalaikumsalam. Bagi nasi lemak Ustaz. Nak nasi lemak apa? Sini ada 20 jenis lauk. Bagi hok paling best seller sini. Okey, best seller biasanya lobster Saya tok nasi satu Okey, boleh. 20 jenis lauk. Sekali? Boleh. Pilih sekali Boleh. 20 jenis lauk. Yang paling best seller lauk lobster. Kira-kira satu lobster berapa? Best seller sini lobster. Harga ni enggak? Lobster harga hari ni 90 hingga RM1. Okey. Okey, sotong? Boleh. Ni dua ni antara lauk tok lah. Lepas tu ni telur sotong. Lobster itu RM100 dan juga 90 ya. Soto kembang. Lauknya saja sudah ratusan ringgit. Okey, boleh Okey. Okey. Berapa kak? 149. Okey. Terima kasih. Okey. 149 atau setara sekitar Rp500.000, setengah juta. Ini mungkin karena lauknya mahal ya. Lobster 3 ekor, sotong 3 ekor, nasi 9 buku, 9 buku, paru 3 orang kacang, ibu sambal 12 botol. Yang ini nasi lemak RM 687 ringgit. Di mana dek? Sungai Buloh. Oh, Sungai Buloh. Okey, lobster 3 ekor. Lobsternya 3 ekor. Paling padu dah hasilnya hari ni. Mungkin lobster yang besar ya, Rp100 satu ekor. Sangat padu. Wow. Patut ya, harganya itu nasi lemaknya beratus-ratus ringgit. Main tempat lobster. Okey, lobster tadi depan tu habis dah. Kita tempat lagi lobster. Dan akaknya ini jualan berada di daerah atau berada di negeri Terengganu, sahabat-sahabatku semua. Ini kalau bisa dibilang ini nasi lemak sultan ya, karena lauknya mewah. Sotongnya pun juga besar-besar. Dan pemilihan bahan-bahannya tentunya berkualiti tinggi, pasti. Sebab kakaknya berani jual mahal, pastinya rasanya juga berkualiti. Meskipun harganya cukup lumayan mahal, akan tetapi nasi lemak Umi ini juga mendapat perhatian daripada masyarakat sekitar, sehingga jualannya pun juga laris manis. Rp700. Wow. Kukira 600 mahal. Ini ada yang 700 loh. Lepas tu telur puyuh, udang 5 ekor, lepas tu paru, lepas tu telur mata, nasi 12 buku. Dari mana? Orang Macang. Okey. Dia beli Umi hari ni mari 4 buah kereta untuk menikmati nasi lemak Umi. Okey, Honi lah nak makan sangat ni. Ni Honi dia. Okey, make sure Terpaling padu ini.
Nah, misteri nasi lemak harga kayangan sudah terpecahkan untuk sahabat-sahabatku semua. Bahwa untuk satu lauk saja yang lobster berukuran besar itu Rp100. Rp100 untuk satu lauk. Bayangkan kalau belinya banyak lauk, banyak lobster ya tentunya sampai Rp400, sampai Rp700. Kemudian sotongnya itu juga super jumbo, super besar. Maka tak heran kalau nasi lemak Umi yang dijual di daerah, kok sampai daerah lagi sih? Yang dijual di negeri Tengganu harganya cukup lumayan mahal karena lobster, sotong itu juga harganya mahal, sahabat-sahabatku semua. Tetapi nasi lemak Umi ini juga tidak hanya menjual lobster ataupun sotong. Untuk lauk-lauk yang lainnya, lauk-lauk yang sederhana juga ada. Semua tergantung uang di kantong Anda atau uang di poket Anda, dan semua tergantung daripada penghasilan kerja Anda. Mungkin kalau saat ini penghasilannya masih sederhana, ya beli makan yang cukup-cukup sederhana saja. Tidak perlu bermewah-mewahan. Kalau mau mencoba, ya coba sekali seumur hidup saja. Kira-kira pendapat saya atau komentar saya seperti itu, sahabatku semua. Dan mungkin teruntuk sahabat-sahabatku daripada Indonesia, kalau kalian berwisata ke Malaysia, boleh coba singgah datang ke negeri Tengganu. Karena di negeri Tengganu ini juga menyajikan pemandangan, keberagaman budaya, makanannya itu juga enak-enak ya. Jadi mungkin untuk sahabat-sahabatku daripada Indonesia, boleh mencoba langsung datang makan nasi lemak dan mencicipinya. Kira-kira pendapat orang Indonesia seperti apa? Nasi lemak yang sangat super mewah, yang lauknya lobster, berbagai aneka jenis lauk, sampai 20 lauk. Wow. Karena kalau saya lihat nasi lemak lobster, nasi lemak king crab sekarang itu menjadi tren di Malaysia. Dan banyak sahabat-sahabat dari Indonesia yang sudah mencobanya, nasi lemak king crab, nasi lemak seafood. Ternyata mereka juga sangat cocok. Nah, di daerah atau di negeri Tengganu ini jarang orang Indonesia yang datang ke sana. Harapan saya mudah-mudahan kalau sahabat-sahabatku semua berkunjung ke Malaysia, cobalah datang ke sana supaya menikmati suasana pemandangan yang mungkin berbeda lain daripada yang lain. Oke, cukup sekian. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Dan tentunya jika sahabat-sahabatku suka dengan kontennya, reaksinya Bang Toha Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabatku terhibur semuanya, sehat selalu, dan terima kasih yang sudah mendukung Bang Toha Mersing selama Bang Toha Mersing reaction video. Harapan saya sahabatku sehat selalu, terhibur, stop berkomentar yang istilahnya komentarnya itu saling menjelek-jelekkan. Udah ya, jangan menjelek-jelekkan. Kita saling bersaudara, saling mempererat tali persaudaraan. Assalamualaikum.